Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Teori Pasar Input Tenaga Kerja. Sebelum kami menjelaskan, perkenalkan nama saya Nurhaliza Mendrova dan kedua teman saya Nuriatul Fitria dan Kamilawati. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Mikro. Selamat mendengarkan. Latar belakang teori pasar input tenaga kerja. Menurut referensi yang saya baca, pasar tenaga kerja merupakan pertemuan antara permintaan dengan penawaran tenaga kerja atau pertemuan antara penjual dan pembeli tenaga kerja. Sedangkan tenaga kerja merupakan semua orang yang bersedia untuk sanggup bekerja untuk diri sendiri ataupun anggota keluarga yang tidak menerima bayaran berupa upah atau mereka yang sesungguhnya bersedia dan mampu untuk bekerja. Sistem tenaga kerja di Indonesia. Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak konstitusional sebagai warga negara yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang merupakan bagian integral dari sistem yang dibangun. Unsur penawaran kerja. 1. Jam kerja pekerja. Sebagian besar orang bekerja antara 35 dan 40 jam seminggu tanpa punya banyak kesempatan untuk meningkatkan atau mengurangi jam kerja mingguan mereka. Yang kedua, partisipasi angkatan kerja. Salah satu perkembangan yang paling drastis dalam dekade terakhir adalah gelombang masuknya wanita ke dalam angkatan kerja. Yang ketiga, imigrasi. Peran imigrasi dalam penawaran angkatan kerja selalu menjadi penting. Dan yang terakhir, nomor 4, diskriminasi ras dan gender. Ketika perbedaan ekonomi muncul karena karakteristik pribadi yang tidak relevan, seperti ras, gender, orientasi, seksual, atau agama, atau yang biasa kita sebut dengan diskriminasi. Banyak sistem tenaga kerja yang tidak terlaksana. Sistem tenaga kerja tidak terlaksana karena 1. Upah tidak sesuai UMP. 2. Sistem outsourcing yang tidak adil dan tidak transparan. 3. Perlindungan sosial pekerja belum maksimal. 4. Persebaran pekerja tidak merata. 5. Lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja migran. Perbaikan dalam organisasi perusahaan dan masyarakat. Dalam perekonomian yang mengalami kemajuan, bentuk manajemen perusahaan mengalami perubahan. Misalnya, pemerintah memperbaiki infrastruktur seperti jaringan di jalan raya, pelabuhan, dan jaringan telekomunikasi, dan memperbaiki peraturan-peraturan, merangsang dan mengawasi kegiatan ekonomi dan perusahaan, peraturan yang menjamin persaingan, peraturan yang menyederhanakan pendirian badan usaha dan mengekspor, dan berbagai peraturan lainnya, seperti juga dengan pasar barang. Jenis-jenis pasar tenaga kerja. Yang pertama, pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna. Yang kedua, pasar tenaga kerja monopsoni. Yang ketiga, pasar tenaga kerja monopoli di pihak pekerja. Yang keempat, pasar tenaga kerja di kedua belah pihak, yaitu pengusaha dan pekerja. Persaingan sempurna dalam pasar tenaga kerja. Persaingan sempurna dalam pasar tenaga kerja yaitu di dalam pasar terdapat banyak perusahaan yang memerlukan tenaga kerja, dan tenaga kerja yang ada dalam pasar tidak menyatukan diri di dalam serikat-serikat buruh yang akan bertindak sebagai wakil mereka. Kesimpulan, pasar tenaga kerja merupakan pertemuan antara permintaan dengan penawaran tenaga kerja atau pertemuan antara penjual dan pembeli tenaga kerja. Sedangkan tenaga kerja merupakan semua orang yang bersedia untuk sanggup bekerja untuk diri sendiri ataupun anggota keluarga yang tidak menerima bayaran berupa upah atau mereka yang sesungguhnya bersedia dan mampu untuk bekerja. Pasar tenaga kerja memiliki mekanisme melalui interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, yang nantinya akan menentukan tingkat upah dan tingkat pengerjaan. Dalam penghasilan tenaga kerja, para ekonom cenderung untuk melihat pada upah real rata-rata. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya dan kedua teman saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Ada anak main ke kali. Anak ini bawa kue setoples. Saya tutup ya presentasi ini. Sampai jumpa dan semoga sukses.